Baik, monggo waktu saya persilakan kepada Ibu Natali sebagai coach, kemudian Pak Edi sebagai coach. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Bentar Pak, saya recordnya dulu Pak. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Bu Dianing. Senang sekali bertemu di sore hari ini di ruang virtual ini. Mohon maaf apabila kemarin Pak Edi menghubungi saya untuk bertemu, tapi saya tidak bisa. Tapi kali ini saya meluangkan waktu yang sangat berharga nih untuk Pak Edi. Jadi tapi ada apa ini Pak Edi? Ini saya moodnya kemarin kok sekarang ini sebenarnya saya sudah pusing ini Bu. Ini moodnya sudah sedikit hilang ini. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah karena ini saya galau banget ini Bu. Apa yang membuat Pak Edi galau nih? Jadi gini Bu, jadi kemarin itu kan rekan saya itu kan bercerita jika mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Nah itu permasalahannya itu kan waktu disupervisi oleh pengawas sekolah, teman saya itu dalam mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi mengajarnya dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas sekolah itu rekan saya menyampaikan bahwa yang penting kan mengacu pada kurikulum Pak, meskipun tidak pakai buku teks. Ya pengawasnya tersinggung Bu. Akhirnya pengawasnya menyampaikan kepada kepala sekolah dan akhirnya teman saya itu ditegur kepala sekolah. Nah, yang membuat saya galau itu kan yang disupervisi teman saya, tetapi saya itu juga seperti teman saya itu Bu, ketika mengajar saya juga sudah tidak membawa buku teks. Persis teman saya menggunakan sumber-sumber lainnya, bahkan sudah di luar kepala. Nah ini kalau nanti suatu saat saya disupervisi sama pengawas sekolah kan kejadian ini mungkin menimpa ke saya. Nah ini galau ini, saya ini, wah galau ini. Enaknya gimana ini Bu? Oke, saya tidak akan menjawab pertanyaan dari Pak Edi, oke? Tetapi saya akan memberikan Pak Edi beberapa pertanyaan nih Pak Edi. Mohon maaf sebelumnya Pak Edi karena waktu kita ini kan berjumpa hanya di ruang virtual ini dan ini terbatas. Kira-kira Pak Edi, apa tujuan utama yang Pak Edi ingin dapat pada pembicaraan kita pada sore hari ini? Tujuan utama saya ya saya bisa memutuskan apakah saya melanjutkan tradisi saya mengajar dengan sumber lainnya atau saya harus mengikuti pengawas sekolah tadi yang sudah menegur teman saya. Oke, saya tujuannya ya. Baik, tujuannya adalah memutuskan apakah meneruskan atau menghentikan begitu ya Pak. Ya. Pak Edi, kira-kira permasalahan yang tadi dialami oleh rekan kerja Pak Edi tadi, itu kan pasti ada alasan yang mendasarinya, ya. Ada alasan mengapa beliaunya memilih untuk menggunakan non-teks dibanding dengan buku teks. Nah, kira-kira Pak Edi tahu nggak atau Pak Edi juga merasakan hal yang sama? Ya. Ya karena memang kalau kita bicara teks itu kan kita sebagai guru kan sudah lama Bu. Saya 11 tahun jadi guru. Jadi ketika kita bicara tentang materi A itu kita sudah tahu. Dan ketika kita mencari referensi itu juga tidak menghilangkan dari substansi materi. Jadi kenapa kita harus pakai buku teks yang ditetapkan? Di dunia maya kan banyak dan materi-materi kan bisa kita eksplor dengan pengalaman kita mengajar selama 11 tahun itu. Jadi teman saya ya sama dengan saya. Sacet-sacet gitu intinya. Nah, untuk memutuskan tentunya kita harus tahu dulu nih, saya ingin menggali lebih dalam.
Pak Edi, apakah sudah mengkonsultasikan media pembelajaran yang ingin dibawa ke dalam kelas dengan kepala sekolah sebelumnya atau belum? Ya sudah dong, sudah, dan selama ini ketika disupervisi sama kepala sekolah aman saja. Nah itu kan waktu sidak itu kan pengawas sekolah tiba-tiba masuk. Nah, jadi kok gini lah terus mendapat teguran itu. Selama ini ya nyaman-nyaman saja, wong nilainya juga hasil belajar anak-anak didik kita juga baik. Why not kan gitu. Oke, Pak Edi. Apakah kejadian ini berulang terus atau hanya baru sekali itu, Pak Edi? Baru sekali. Tetapi membuat saya galau itu kan, saya itu kan tipenya kan asal saya benar dan tidak merugikan orang kan saya lawan. Nah ini kan yang membuat saya galau itu kalau suatu saat itu menimpa saya dan saya mesti akan ibaratnya berani melawan gitu loh. Dan itu kan kalau saya berani melawan kan itu dampaknya sebenarnya kan juga tidak baik, kasihan kepala sekolah saya ketika saya berani sama pengawas sekolah, meskipun dengan saya berani itu kan dengan alasan-alasan. Artinya juga murid juga nyaman, kemudian juga RPP disiapkan, medianya juga sudah dikonsultasikan. Jadi saya apakah itu hanya ketidaksenangan pengawas sekolah kepada teman saya, apakah itu memang nanti juga seperti itu yang membuat saya galau sampai tidak bisa tidur 3 hari 3 malam ini Bu. Nah, kira-kira Pak Edi, apa hal yang bisa Pak Edi dapatkan atau konsultasikan dengan kepala sekolah terkait masalah ini tadi? Nah, itu jadi ketika teman saya mendapat teguran itu kan kebetulan di forum rapat bahwa tetap bagaimanapun itu harus menggunakan buku teks sesuai dengan pesanan dengan pesanan hasil supervisi dari pengawas sekolah. Tapi saya juga menyampaikan, Pak, selama ini kan juga baik-baik saja. Baik-baik saja artinya juga kita menggunakan media yang lain di luar teks yang ada, dan teks itu pun kan juga bukan pilihan dari sekolah. Teks itu kan dropping, pembelian buku itu kan ya tiba-tiba SD suruh beli buku ini kan gitu. Ketika kita kaji bukunya ternyata ya juga mungkin kita tidak nyaman pakai buku itu. Gitu. Mungkin di tempatnya Bu Natali bukunya beli sendiri atau ya juga di dropping seperti itu? Oh, kalau di tempat saya justru malah guru yang mengembangkan sendiri, Pak. Jadi, kan ya. itu kan kita juga seperti itu, pengennya pengembangan itu. Nah itu gimana Bu? Enaknya saya teruskan atau apa saya ngikut-ngikut aja mau asal Bapak senang gitu? Jadi begini, saya menemukan ada masalah baru ya, Pak. Pak Edi menginginkan ada modul yang dikembangkan sendiri oleh guru kelas masing-masing di sekolah masing-masing. Nah, begitu kan Pak Edi? Ya. Ya. Nah, untuk mencapai agar bisa membuat modul seperti ini, kira-kira Pak, siapa saja ya yang perlu dilibatkan untuk mungkin berkonsultasi atau berdiskusi terkait hal ini? Ya kalau modul itu kan sebenarnya yang paling ideal karena segala sesuatu itu kalau dipikir bersama dengan kolaborasi itu kan menghasilkan kebaikan. Nah, itu sebenarnya ya komunitas praktisi itu minimal karena itu guru kelas biar tidak mikir sendiri. Kalau di SD kan kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya itu ya di lingkup KKG itu harusnya ya mungkin pengawas sekolah itu yang menginisiasi terselenggaranya pembuatan modul di tingkat KKG. Jadi kayak buku-buku yang drop-dropan dari pemerintah itu kan oke, itu buat referensi, tetapi kan buku itu kalau sifatnya dicetaknya nasional kan juga kurang sesuai juga dengan kondisi di lingkungan kita, belum tentu sesuai. Baik, jadi saya menemukan kata kunci bahwa di sini ada KKG yang berperan nih Pak. KKG bisa diinisiasi oleh
guru yang ada di kelas, kemudian menyampaikan pada komunitas guru MGMP-nya, kemudian didampingi juga oleh pengawas sekolah. Nah, kira-kira Pak Edi, agar inisiatif Pak Edi ini bisa sampai ke telinga pengurus KKG, Pak Edi harus bagaimana? Ya sampai telinga pengurus KKG ya. Itu Bu Sri mic-nya di-off-kan dulu belum? Sampai di telinga pengurus KKG tentu ya pada saat KKG kita menyampaikan. Kalau perlu ya kita menyampaikan kejadian ini, terus kemudian coba kita cari solusi karena ini kan juga mungkin kalau kita bicara benar salah ya tidak ketemu kita bicaranya jangan benar salah, mana yang benar mana yang salah, tapi ayo kita cari solusi demi kenyamanan. Kan yang terpenting itu kan peserta didik, dan dalam hal ini pengendalinya itu kan guru. Kalau nyamannya guru itu membuat modul sendiri, mencari referensi sendiri, kenapa dipaksa harus menggunakan buku teks yang ada gitu. Jadi ya sampaikan saja ke KKG, ke forum. Ya, menyampaikan ke KKG, pengurus KKG ketika forum ya Pak. Nah, ya ketika pertemuan. Oke. Untuk rencana berikutnya nih Pak, mengenai KKG tadi, kapan waktunya Pak Edi akan menyampaikan ke komunitas KKG itu? Ya ini kan jadwal KKG-nya itu kan 3 minggu sekali Bu, 3 minggu sekali di hari Sabtu ya. Nanti pas KKG itu akan langsung saya sampaikan, saya sudah gregetan gak seronto ini nanti saya sampaikan waktu pertemuan KKG. Oke, 3 minggu sekali nggih. Masih ada 3 minggu lagi artinya ya. Nah, enggak, tinggal 2 minggu, kemarin kan baru seminggu kemarin, berarti tinggal 2 minggu. Oke, 2 minggu lagi. Kira-kira nih Pak, seberapa kuat sih aspirasi di dalam KKG untuk bisa menyetujui atau menyepakati, oke kita buat modul bersama untuk digunakan di kelas kita, di lingkungan kita gitu. Seberapa kekuatan? Ya, kalau kekuatan itu sebenarnya di KKG kami itu ya siapa yang usul dan itu menjadi yang di depan, yang memulai ya itu nanti jadi. Tetapi kalau hanya usul tidak eksekusi, yang usul itu tidak mau mengeksekusi dulu, itu ya nanti nggak jadi. Oke, jadi harus ada yang memulai begitu nggih Pak Edi. Ya. Nah, langkah apa yang akan Pak Edi mulai untuk mengeksekusi rencana tadi? Yang pertama nanti ya yang jelas saya juga akan menyampaikan dulu, kemudian melihat responnya dari teman-teman guru, kemudian pengurusnya seperti apa. Saya tunggu responnya dulu, ketika nanti tidak ada pergerakan, tidak ada respon, ya saya mungkin akan memulai dulu membuat modul secara individu, kemudian baru nanti saya paparkan ke pertemuan selanjutnya. Jadi ketika nanti di pertemuan selanjutnya sama gimana respon kemarin kok tidak ada pergerakan, tidak ada tindak lanjut, tidak ada pembentukan kelompok per kelas. Ya saya buat terus nanti saya serahkan filenya terus untuk dikoreksi gitu. Dan biasanya kalau seperti itu, ide-ide seperti itu yang punya ide terus melakukan eksekusi, pengurus dan teman-teman tinggal koreksi itu biasanya jadi. Tapi nak dijak mikir bareng-bareng itu biasanya agak susah, memang ini agak budayanya memang baru budaya meletre ini bahasanya ini. Makanya saya mengharapkan teman-teman CGP itu menjadi motor transformasi terutama di komunitas-komunitas KKG ini penggerak. Oke, jadi Pak Edi akan mulai membuat modul dulu sebagai percontohannya nggih, Pak. Nah, ya Pak. Jadi tanggung jawab nih Pak sekarang. Pak Edi tadi kan sudah membuat modul nih. Nah, siapa sih yang akan
Pak Edi ajak atau kaitkan dalam pembuatan modul tadi? Ya, tadi ketika ada respon dari KKG kemudian dibentuk kelompok kelas, kan berarti kan guru di tingkat Dapin itu bekerja bersama-sama. Kelompok kelas 2 berarti yang membuat bareng-bareng. Mungkin nanti perlu dibagi per tema. Tapi kalau tidak ada respon kan saya ya membuat sendiri gitu loh. Dengan dedikasi saya seperti yang sudah kenal saya, kan saya orang yang berdedikasi, ya saya fight sendiri kemudian saya paparkan, silahkan dikoreksi, ini saya sudah memulai kan gitu. Oke, ya jadi fight sendiri dulu Pak kalau tidak ada yang Respon, ikut kita ya. gitu ya. Oke, kapan akan mulai membuat modulnya Pak? Nah itu tadi, jadi nanti 2 minggu itu ada pertemuan, kemudian responnya seperti apa. Kalau tidak ada respon saya akan membuat itu. Nanti saya kabari. Pokoknya kalau nggak ada respon, Bu Diani nggak ada respon, berarti saya ini membuat sendiri kan. Oke Pak Edi. Nah untuk pertanyaan di awal nih Pak, kita kaitkan lagi dengan keputusan apa sih yang ingin Pak Edi ambil? Tadi kan merasa bingung nih. Saya mau melanjutkan ikut sesuai arahan kepala sekolah, pakai buku teks, atau saya enak sendiri dengan pakai online atau pembelajaran LMS misalkan gitu. Gimana Pak? Ya dengan setelah menimbang, mengingat, akhirnya saya memutuskan setelah kita berdiskusi ini, ya saya tetap tidak akan nurut kepada pengawas sekolah untuk menggunakan buku teks, tetapi saya akan menggunakan modul hasil dari saya sendiri atau dari KKG nanti. Tetapi nanti di sumber belajarnya atau di referensinya, di daftar pustakanya, itu nanti dituliskan buku teks yang digembar-gemborkan oleh pengawas tadi. Jadi tidak menyinggung juga. Ini Pak referensinya kita gunakan referensi, tapi kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan situasi di lingkungan sekolah sini. Begitu. Iya, Ini jadi saya di sudah sini lega ini, sekarang sudah membuat keputusan ini. oke, keputusannya sudah diambil ya Pak ya. Jadi saya menangkap bahwa Pak Edi nanti akan menawarkan modul yang Pak Edi rancang dan diusulkan ke KKG, kemudian juga mengakomodasi referensi dari kepala sekolah dan juga pengawas sekolah untuk dimasukkan ke dalam referensi modul begitu nih Pak Edi. Bagaimana perasaannya Pak Edi? Wah, ini perasaan saya plong ini. Cuma kan ya nanti ya itu tadi saya mikirnya ya harus menyiapkan vitamin, kekuatan ketika nanti teman-teman KKG itu nggak ada respon. Saya kan sudah janji akan membuat modul sendiri ya, ini butuh support, suplemen dan motivasi, dan harapannya nanti Bu Diani, Bu Observer, Bu Sri ini bisa ngirim-ngirim vitamin apa biar saya bisa lebih kuat gitu. Baik, Pak Edi. Adakah yang ingin disampaikan lagi sebelum kita mengakhiri obrolan kita? Ya, jadi itu tadi. Jadi saja awalnya saya mumet, terus kemudian kenapa kok pemikiran membuat modul tadi sendiri itu tadi kok tidak terlintas. Jadi yang terlintas sih antara maneni atau menolak apa yang disampaikan pengawas atau tetap ego untuk menggunakan itu. Tapi setelah di coaching sama Bu Dianing ini saya jadi berinspirasi untuk membuat modul tadi. Itu saja sih Bu Dianing. Baik, terima kasih ya Pak Edi. Jadi sudah dapat ya jawabannya Pak Edi ya? Dapat. Oke. Baik, kita akhiri pembicaraan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi ya Pak Edi di pertemuan berikutnya. Nanti saya akan tanya-tanya lagi bagaimana progres dari modul yang dibuat oleh Pak Edi, oke? Nah, kapan ini Bu Dianing tanya saya ini nanti?
Ya, saya akan menunggu kabar Pak Edi bagaimana setelah Oh, diforumkan tadi. oh berarti saya ngabari dulu atau Bu Dani yang ngabari saya? Oh, kira-kira 2 minggu lagi ya? Oke, nanti saya WA ya Pak Edi ya. Oh gitu. Terima kasih Bu Dianing atas empatinya terhadap saya. Oke Pak Edi, terima kasih. Saya yang terima Assalamualaikum. kasih sudah dibantu. Terima kasih Bu Dianing. Sama-sama. Baik, Refleksi terima kucing dulu. kasih. Nah, coaching dulu. Bu Dianing refleksi ke kucing dulu aja biar nanti potongannya pas. Atau gimana? Iya, iya, iya. Lain udah tak potong ya Pak? Oh ya wes. Nggih. Gitu. Bentar, refleksi sekalian ya Pak sama Koci wes. Ya. Manut Pak Edi aja manut. Biar lancar. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Bu Dianing. Bagaimana perkembangannya? Apakah masih di kebingungan yang sama atau sudah beranjak di kebingungan yang berbeda? Alhamdulillah sudah nyaman, sudah tidak bingung. Saya bisa membuat keputusan kenapa harus pusing sih ketika kita berjalan ke jalan yang benar dan itu demi murid-murid kita gitu. Iya, Pak Edi. Setelah sesi coaching kita, apa sih yang dirasakan, Pak Edi? Yang saya rasakan itu jadi kucing ini bisa membuka pikiran saya yang semula itu memang kayak tertutup. Jadi kayak tidak ada inspirasi saya harus bagaimana. Taunya itu hanya masalah, tetapi kayak jalan keluarnya itu kayak tertutup gitu. Tetapi dengan proses coaching tadi, dengan Bu Dianing yang baik hati dan tidak sombong, dengan hadir sepenuhnya, dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Jadi saya kayak jalan keluar itu terbuka gitu. Jadi saya sangat terima kasih dan ini saya sangat plong dan bahagia ini ada Bu Dianing sama apalagi observernya senyum-senyum saya terus langsung terinspirasi semua ini. Oke, Pak Edi. Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, bagaimana menurut yang Pak Edi rasakan, Pak, ketika coaching tadi? Ya jadi pertanyaan Bu Dianing tadi kayak membuka inspirasi. Jadi itu keren itu ya. Jadi pertanyaan yang muncul itu tadi justru malah kayak membuka ketika saya tadi kayak tertutup masalah terus ada pertanyaan itu kayak terbuka. Kenapa kok tadi tidak kepikiran gitu loh. Tetapi ketika pertanyaan muncul saya kepikiran KKG, langsung muncul kepikiran pembuatan modul melibatkan KKG. Kalau KKG pun tidak respon ya saya komitmen untuk membuat sendiri. Nah itu berkat dari pertanyaan-pertanyaan Bu Dianing. Luar biasa Bu Dianing pertanyaannya. Luar biasa Pak Edi jawabannya, sehingga Pak Edi bisa menemukan nih. Jadi dengan Pak Edi hadir secara present juga, mendengarkan pertanyaan saya nih, Pak Edi bisa menemukan jawabannya sendiri. Oke, menurut Pak Edi, kehadiran saya seberapa membantu dalam permasalahan yang jenengan hadapi? Ya ibaratnya kan ada istilah pekerjaan itu terasa berat ketika tidak dikerjakan. Kan gitu. Ya karena ini juga saya memiliki ikhtiar telepon Bu Dianing dan saya tahu kapasitas Bu Dianing. Kenapa saya telepon Bu Dianing? Karena saya tahu kapasitas Bu Dianing. Saya tidak telepon Suparjo, saya tidak telepon Ngatiman, tetapi memilih Bu Dianing itu karena saya sudah punya clue bahwa Bu Dianing ini luar biasa, bisa memberikan solusi dengan pertanyaan-pertanyaan gitu, Bu. Jadi kehadiran Bu Dianing ya saya hanya bisa mengacungkan jempol saja dah, tidak bisa berkata-kata lagi. Oke, jadi saya izin pakai slogannya Pak Edi nih.
Diani selalu di hati ya. Nah iya, ya nggak nyambung, Diani nggak selalu di hati. Lah apa Pak ya? Ya Diani yang mukanya bening kan kayak gitu. Oke. Terima kasih Pak Edi untuk refleksinya terkait coaching yang setelah kita lakukan. Nanti pada